Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik. Berjumpa lagi pada materi pelajaran IPA. Nah, pada kali ini kita akan membahas kembali terkait hukum pewarisan sifat. Ya, minggu lalu kita sudah membahas hukum pewarisan sifat, namun kita akan mengulas kembali agar kalian lebih paham dan mengerti apa sih itu hukum pewarisan sifat, bagaimana persilangannya, dan lain sebagainya. Oke? Nah, Nah, pada hukum pewarisan sifat, sifat-sifat individu itu diwariskan dari kedua orang tua kepada keturunannya. Nah, dasar-dasar pewarisan sifat itu dijelaskan oleh hukum pewarisan sifat, dan hukum pewarisan sifatnya itu dikemukakan pertama kali oleh Mendel atau Gregor Mendel dengan hukum 1 dan hukum 2-nya. Hukum 1 yang berarti bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Dan hukum 2 Mendel adalah setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, pada hukum pertama Mendel, jadi gen di dalam alel itu bersegregasi bebas. Dia itu berpindah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, kalau hukum keduanya, setiap gen di dalam gamet akan bergabung. Beda ya. Pertama itu gen di dalam alel berpisah secara bebas. Kalau hukum keduanya, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi. Oke. Sekarang, proses pewarisan sifat. Nah, sebelum kita jauh pada materi hari ini, ada beberapa istilah terkait hukum pewarisan sifat. Ada genotip, fenotip, parental, filial 1, filial 2, gamet. Kalau genotip adalah sifat atau karakter yang ditentukan oleh gen atau faktor bawaan. Misalnya, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil. Ini sifat yang timbul dari gennya atau faktor bawaan. Kalau fenotip, sifat yang tampak dari luar, yang kita bisa lihat secara fisik ya, melalui panca indera dan lain sebagainya. Misalnya, warna bunga melati berwarna putih, atau warna bentuk kacang ercis berbentuk bulat keriput. Terus tinggi kacang ercis itu nanti disilangkan dengan kacang ercis yang pendek. Nah, sifat-sifat yang tampak itu adalah fenotip. Sedangkan kalau untuk parental itu adalah induk atau orang tua. Misalnya, eh, tanaman kacang ercis berwarna putih disilangkan dengan tanaman ercis berwarna putih, akan menghasilkan keturunan pertama atau filial 1. Nah, sedangkan filial 2 itu adalah keturunan kedua. Jadi keturunan pertama ketika disilangkan dengan saling keturunan pertama atau induk ke keturunan pertamanya, parental 2 jadinya ya, itu akan menghasilkan filial 2 atau keturunan kedua. Sedangkan gamet adalah sel haploid yang tidak berpasangan atau khusus untuk fertilisasi. Nah, untuk penjelasan gamet, misalnya ini genotip kan ada 2 gamet ya, atau gametnya ini diploid nih, yang besar. Kalau salah satunya saja itu adalah gamet dari sel haploid atau tidak berpasangan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Pada satu sifat dominan, resesif, dan intermediate. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat lainnya, disimbolkan dengan huruf kapital atau besar. Sedangkan resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan, disimbolkan dengan huruf kecil.
Sedangkan intermediate adalah suatu sifat yang merupakan gabungan dari dominan dan resesif atau gabungan dari kedua induknya. Misalnya, tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Merah ini genotipnya dominan ya. Merah ini. Ini tanaman yang dominan disilangkan dengan tanaman yang resesif. Nah, untuk gametnya nanti ini karena persilangan yang monohibrid, jadi perantaranya satu saja, M besar, dan gamet dari tanaman berbunga putih itu M kecil, disilangkan menjadi M besar, M kecil dengan genotip dan fenotipnya adalah merah. Jadi sifat dominan akan menutupi sifat dari si resesif. Sedangkan intermediate, tanaman berbunga merah dengan tanaman berbunga putih, nanti kita lihat dari gametnya, itu akan menghasilkan individu baru. Baik sifat merah ataupun putih memiliki sifat intermediate atau kodominan sama kuat, sehingga keturunannya memiliki perpaduan warna kedua induknya, yaitu merah muda. Lanjut. Tadi kita sudah membahas terkait genotip dan fenotip. Ini ya, kalau fenotip itu sifat yang tampak dari luar, sedangkan genotip sifat yang tampak dari secara gennya atau sifat pembawaannya. Oke, ini Bapak salah misi aturan M besar M kecil. Lanjut. Nah, tipe lain dalam persilangan antar sifat intermediate. Di sini ada istilah lagi. Pertama ada alel, homozigot, dan heterozigot. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembahasan pengantar materi genetik, alel adalah sepasang karakter yang dikendalikan oleh sepasang gen. Ya, sedangkan homozigot adalah sepasang alel yang sama atau identik. Contoh, M besar atau M kecil. Heterozigot sepasang alel yang tidak sama atau M besar M kecil, merah muda, gitu ya. Untuk gen yang ini sepasang itu adalah alel. Kalau hanya salah satu saja, ini disebutnya dengan gamet. Oke, lanjut. Pada persilangan. Ini adalah persilangan dari tanaman ercis ya. Ini ada 7 sifat dari tanaman ercis. Bisa dilihat dari bentuk bijinya, warna biji, bentuk polong, warna bunga, posisi bunga, dan polong, dan panjang batang. Ini biasanya itu suka ada dalam soal-soal ya. Salah persilangan tanaman ercis dengan bentuk biji bulat dan warna biji kuning disilangkan dengan tanaman ercis berbiji mengkerut dengan warna biji hijau seperti itu. Atau bisa juga nanti disilangkan baik dari warna bunganya atau panjang batangnya, warna polongnya dan lain sebagainya. Itu bisa disilangkan dan itu adalah salah satu sifat kenapa Mendel memilih kacang ercis dalam penelitian persilangan pewarisan sifat. Karena Mendel mencari tanaman yang memiliki galur murni, yang sifat penyerbukannya tetap dan tidak berubah. Nah, persilangan bisa memperhatikan satu sifat beda, dua sifat beda, tiga sifat beda, maupun banyak sifat. Seperti itu ya. Seperti yang tadi Bapak sudah bilang, satu sifat beda berarti pada persilangannya ini hanya satu sifat aja yang disilangkan. Kalau dua sifat beda itu adalah dua sifat yang disilangkan, tiga sifat beda itu bisa mana saja gitu ya, tergantung konteks soalnya. Intinya ada tiga sifat yang beda yang disilangkan. Seperti itu. Oke. Nanti kalian akan lanjut ke tadi kuis
Bukan. Salah. Nah, lanjut pada jenis-jenis persilangan yang tadi disebutkan. Persilangan satu sifat beda itu disebut dengan monohibrid. Nih, warna merah dengan warna putih tanaman kacang arcis dengan gametnya ini ada M besar, M besar, M kecil, M kecil akan menghasilkan M besar, M kecil. Itu genotipnya. Sedangkan fenotipnya adalah warna merah. Tanaman kacang ercis berwarna merah. Itu filial dari pertama. Jika filial pertama itu disilangkan, berarti ini kan induknya ya, atau parental. Berarti parental kedua, karena parental pertama itu adalah berwarna merah dengan berwarna putih. Seperti itu. Nah, ini adalah gamet dari hasil persilangan yang kedua. Nih, jika kita lihat masukkan dalam tabel kombinasi sifat filial kedua, itu akan menghasilkan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Bagaimana kita mengetahui cara kombinasi sifat F2-nya? Kita silangkan antar gamet ya. Gamet jantan dengan gamet betina. Gamet jantan dengan gamet betina. Nih, M besar dengan M besar menghasilkan M besar M besar. M kecil dengan M besar, kita lihat sifat dominannya ada enggak? Ada kan? Di sini M besar. Berarti untuk alelnya adalah M besar, M kecil, warnanya merah. Lagi M besar, sini M kecil kan? Berarti M besar, M kecil. Dan terakhir adalah M kecil ya. Berarti akan menghasilkan sifat yang ini tanaman bunga putih. Oke, M kecil, M kecil. Kalau dilihat dari perbandingan gametnya, nih, dilihat dari perbandingan gamet, M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil akan menghasilkan perbandingan 1:2:1. Oke, kalau kita lihat dari perbandingan fenotip, merah dengan putih, jelas. Perbandingannya akan menjadi 3:1. Lanjut. Oke, ini adalah persilangan monohibrid intermediate. Kita lihat. Nih, ya. Dilihat dari tanaman ercis pada persilangan F1-nya atau induk dari parental kedua. Itu tanaman ercis berwarna merah muda dengan merah muda. Lihat ya. Jadi alelnya ini hetero nih. M besar M kecil, M besar M kecil. Lihat. Berarti pada kombinasi F2-nya itu akan menghasilkan pada heterozigotnya bukan merah lagi, tetapi warna merah muda. Atau penggabungan antara di kedua induknya. Dari yang tanaman ercis berwarna merah dengan tanaman ercis berwarna putih. Ya. Jadi perbandingannya adalah M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil dengan perbandingan genotip adalah 1:2:1. Dan perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini ya, tadi adalah kombinasi sifat F2 dari persilangan monohibrid. Oke, lanjut. Ada persilangan dihibrid. Jadi persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya, tanaman berbiji bulat dan berwarna kuning disilangkan dengan tanaman berbiji keriput berwarna hijau. Kuning, bulat, kuning.
seperti yang kita tahu adalah bulat dan berbiji kuning itu adalah sifat dari dominan ya, genotipnya dominan, dengan disilangkan dengan yang tanaman resesif. Jadi berbiji keriput dan berwarna hijau. Oke, jika kita lihat dari gametnya, perwakilan gametnya, ini ada B besar, K besar, dan B besar, K kecil. Kita lihat dari genotip ya. Nah, sedangkan untuk yang resesifnya, jadi B kecil, K kecil, B kecil, K kecil juga. Jika kita silangkan akan menghasilkan, lihat nih, B besar, di sininya apa? B kecil, K besar, K kecil, oke. Prinsip dominan menutupi sifat resesifnya, oke. Nggak mungkin B kecil, B besar, K kecil, K besar, itu nggak mungkin. Dengan fenotipnya adalah bulat kuning. Oke, kita lihat. Nih penjelasannya. Sifat biji bulat atau B besar dominan terhadap sifat biji keriput. Sedangkan warna kuning K dominan terhadap warna hijau. Nah, maka akan menghasilkan sifat berbiji bulat dan berwarna kuning. Oke, jika F1 masing-masing disilangkan, itu istilahnya menjadi parental 2 ya. Parental 1 kan ini induk yang pertama. Kalau disilangkan sesama dengan F1 akan menjadi parental kedua. Dilihat dari fenotipnya nih. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini adalah persilangan dari dihibrid yang intermediate ya. Jadi perwakilan gametnya ini ada 4 kemungkinan gamet. Jadi B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke, lihat dari kemungkinan gamet yang akan muncul. Oke, di sini juga sama. Dan jika kita lihat dari kemungkinan kombinasinya akan menghasilkan seperti ini. Nih, ada 16 kemungkinan dari hasil persilangan dua sifat beda. Oke. Bapak kasih beberapa contohnya saja. Di sini ada yang dominan semua gametnya. Disilangkan dengan B kecil dan K besar. Berarti B besar menutupi B kecil. K besar, K besar. Menjadi bulat kuning. Kita lihat. Kenapa bulat? Karena di sini ini adalah dominan akan menutupi yang resesif. Berbiji bulat. Kalau kuning itu udah pasti ya, karena K besar. Seperti itu. Begitu juga yang ini. B kecil disilangkan dengan B kecil, K besar. Karena B kecil dengan B kecil, maka akan menghasilkan sifat yang resesif atau keriput. Sedangkan untuk yang sebelahnya adalah berwarna kuning atau dominan, itu dilihat dari gamet si jantannya. Oke, karena di sini K besar. Disilangkan dengan K kecil akan menghasilkan sifat yang kuning. Oke, lanjut. Ini adalah hasilnya, persebaran hasilnya. Jadi fenotip F2 itu dengan perbandingan 9:3:1. Kenapa 9? Jadi sifat yang tampak itu adalah sifat yang dominan semua. Oke, kita belum lihat dari perbandingan genotipnya. Kalau dilihat dari fenotip dominannya atau bulat kuning akan menghasilkan 9. Nih bulat kuning ada B besar, K besar, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari sifat yang dominan, yang pertama dominan, kedua resesif, juga akan menghasilkan sebanyak 3 bulat hijau. Adapun juga resesif dominan itu akan menghasilkan 3 juga keriput kuning dan 1 dengan sifat yang keduanya resesif atau keriput hijau. Oke, dengan perbandingan 9:3:1. Ini kalau ini adalah perbandingan dari genotipnya.
Nih, kita lihat dari genotipnya B besar, K besar itu hanya ada berapa? 1. Kalau B besar, K besar, K kecil ada 2. Di nomor 2 dan 5. Misalnya nih, 2 dan 5 kita lihat lagi. Nih, 2 dan 5. Lihat sifatnya. Sama kan? B besar, K besar, K kecil. Seperti itu. Oke. Ini adalah hasil dari persilangan di hibrid. Oke, kita lanjut lagi. Ada persilangan polihibrid. Oh, untuk persilangan polihibrid adalah sifat dengan lebih dari 2 macam sifat individu. Oke ya. Nah, ini jika kita lihat dari sifat polihibridnya. Nih, untuk 2 sifat beda, nanti kita lihat dari macam gametnya akan timbul 4. Jika 3 sifat beda, macam gamet yang akan timbul adalah 8. Jika lebih dari 3, nanti kita lihat dari hasil perpangkatannya aja ya. Jadi 2 pangkat berapa sifat bedanya, seperti itu. Dengan macam genotipnya nanti berarti 3 pangkat sebanyak sifat beda yang dikalikan. Oke, seperti itu. Nah, untuk latihan soalnya dan kuis-kuis di dalam eh, aplikasi Learning Mentari Ilmu ini sendiri, mohon anak-anak untuk diisi ya. Oke, sebagai latihan soal kalian dan dalam memahami materi hukum pewarisan sifat. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Silahkan dikerjakan dan diamati materinya ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, tinggal japri melalui Bapak ataupun bertanya di grup kelasnya. Oke, Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.